Undang-undang yang buat kan Bapak, Pak. Tapi pasca Undang-Undang P2SK tanpa kita duga regulasinya sedemikian masif merubah secara fundamental. Selamat datang di acara Seminar Rakerda 1 dan Harmonisasi Perbarindo DPD Jawa Tengah. Kita punya tema yang luar biasa hari ini, yaitu Era Baru Industri BPR-BPRS, momentum hadirnya Undang-Undang P2SK. Bertambahnya pilar tata kelola dari aspek pemegang saham dan penguatan manajemen resiko. Rakernas ini adalah amanat anggaran dasar Perbarindo, Bapak. Sekurang-kurangnya 2 tahun sekali. Jawa Tengah selama ini membuat setahun sekali. Iya, menyampaikan keputusan-keputusan dari rapat tingkat nasional untuk disosialisasi kepada anggota. Silaturahmi menjadi kunci, satu bahasa, satu pemahaman akan menguatkan industri. Setelah seminar ini tentunya dilanjutkan rakerda, laporan kerja teman-teman bersama kami kepada penjenengan nanti malam, semoga bisa diikuti sama-sama. Setelahnya kami juga tampung aspirasi daripada anggota. Kalau nanti bisa terjawab hari ini, saya senang sekali dengan hadirnya para narasumber. Apresiasi dan terima kasih tentu kami sampaikan kepada pengurus Perbarindo baik pusat ataupun DPD Jawa Tengah yang sudah menyelenggarakan, yang tentu ini sangat relevan, di mana temanya adalah Era Baru Industri BPR-BPRS, momentum hadirnya Undang-Undang P2SK, bertambahnya pilar tata kelola dari aspek pemegang saham dan penguatan manajemen risiko. Kami ingin share juga pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di triwulan 2 2024 yang tumbuh 4,92% year on year. Kinerja BPR-BPRS di Jawa Tengah posisi Juni 2024 menunjukkan kinerja yang positif, di mana aset BPR-BPRS mencapai 50,26 triliun dengan pertumbuhan sebesar 1,85% year on year. Sementara dana pihak ketiga BPR-BPRS di Jawa Tengah tercatat tumbuh sebesar 3,89% year on year, dan total kredit BPR-BPRS Jawa Tengah mencapai 38,20 triliun atau tumbuh 1,31% year on year. Untuk itu, kegiatan seminar dan rakerda serta harmonisasi Perbarindo siang ini merupakan salah satu langkah positif untuk meningkatkan kinerja BPR dalam menghadapi tantangan maupun menangkap peluang Undang-Undang P2SK ke depan. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar rakerda pertama dan harmonisasi Perbarindo DPD Jawa Tengah dinyatakan dimulai. Dulu kita euforia, Pak. Tetapi pasca Undang-Undang P2SK tanpa kita duga regulasinya sedemikian masif merubah secara fundamental, termasuk siapa ngira pemegang saham akan diatur, betul kan Pak? Nah, yang kedua, bagi kami direksi Pak, POJK 1 2024 tentang kualitas aset BPR, siapa yang mengira
bahwa virus orang lain bisa menular ke diri kita, Pak. Yaitu dengan konsep one obligor yang baru, perluasan. Nah, kemudian turun POJK 7 tahun 2024 tentang kelembagaan BPR. Siapa yang ngira kita suruh gabung bagi yang satu PSP? Coba. Lalu dilanjut kembali POJK tata kelola. Yang terbaru POJK 12 tentang strategi anti fraud. Kalau saya seneng-seneng aja, Pak. Karena kayak APU PPT, APU PPT, perlindungan konsumen POJK 22, kemudian strategi anti fraud POJK 12. Itu sifatnya mandatori, betul ya Pak Sumarjono? LPS dan bersama dengan OJK kami masuk di lingkupnya mikroekonomi, khusus untuk LPS ini sebagai otoritas penjaminan simpanan dan resolusi bank serta penjaminan polis. Baik, terkait dengan fungsi lembaga simpanan, saat ini LPS sesuai dengan Undang-Undang P2SK memiliki dua fungsi mandat baru, yaitu terkait dengan penjaminan polis asuransi dan juga penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK. Baik, LPS sebagai penjamin simpanan nasabah perbankan ini tidak terhindar dari fungsi intermediasi dari perbankan itu sendiri, di mana masyarakat menyimpan dananya di bank, kemudian bank melakukan pembayaran premi penjaminan kepada LPS, dan dalam hal bank mengalami permasalahan, kemudian LPS akan melakukan pembayaran klaim simpanan nasabah tersebut. Untuk BPR-BPRS cukup banyak, saat ini sekitar 1.566. Sejak LPS beroperasi pada tahun 2005 sampai dengan Agustus 2024, jumlah bank yang telah dilikuidasi itu sebanyak 136 bank, terdiri dari 1 bank umum, 122 BPR dan 13 BPRS, dan cukup banyak untuk BPR dan BPRS. Undang-undang yang buatkan Bapak, Pak. Jadi kalau kesulitannya ada benturan undang-undang, permasalahan keluhannya masyarakat kan gini, Pak. Kenapa yang dijamin 2 miliar ke bawah, yang suruh urunan, yang 3 miliar juga urun. Saya tahu itu undang-undang, iya undang-undang, tapi rasa keadilannya di mana gitu. Bahwa kehadiran Bapak Mustafa itu memang yang kita tunggu-tunggu. Jadi beliau itu wakil rakyat dan membela Bank Perkreditan Perekonomian Rakyat. Nah, jadi betul. ada kaitannya. Kami mengharapkan kepada Pak Mustafa yang selama ini berjuang di DPR selalu berhasil. Ternyata persepsi kita sama, bahwa kita saat ini orang-orang insan-insan yang ada di BPR-BPRS, Bapak Ibu, kita harus percaya diri, Pak. Untuk BPR-BPR yang modal buku 1, saya akan usulkan mungkin pembatasan wilayah operasional. Kira-kira setuju enggak? Karena setiap POJK keluar itu pasti ada konsultasi ke Komisi 11. Sampean semua di BPR ini mohon maaf, kalau kau merasa besar, kau merasa bisa berdiri sendiri, tewas. Saya pastikan akan tewas. Situasi perkembangan teknologi yang luar biasa, tuntutan zaman yang begitu cepat, pelayanan luar biasa. OJK itu memang senantiasa mendorong industri BPR untuk senantiasa resilient gitu Pak ya, istilahnya resilient, berdaya saing gitu. Roadmap itu sudah kita revisi Bapak Ibu sekalian. Jadi roadmap itu sudah kita keluarkan tahun 2021 yang berlaku sampai dengan tahun 2025 sebenarnya. Namun di tahun 2024 kita revisi lagi karena ada undang-undang mengenai P2SK. Jadi kalau dilihat dari latar belakangnya, yang pertama adalah eksternal gitu Bapak Ibu sekalian, hasil penelitian, hasil jurnal ilmiah yang dikeluarkan oleh beberapa pihak. Salah satunya dari Pak Iswandi sendiri sebenarnya dari LPS itu dengan jurnalnya menyampaikan bahwa untuk industri BPR itu masih terdapat banyak sekali permasalahan mengenai tata kelola Bapak Ibu sekalian. Faktor yang kedua adalah mengenai kondisi. Saat Undang-Undang P2SK itu terbit di bulan Januari, tanggal 12 Januari tahun 2023, itu akan membawa banyak sekali
dampak itu Bapak Ibu sekalian ya. Yang tadinya BDPI itu dimungkinkan 2 tahun dan diperpanjang 1 tahun itu. Sekarang BDP hanya boleh jangka waktu maksimal adalah 1 tahun gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi sejak 12 Januari 2024 yang namanya BDP itu hanya maksimal jangka waktunya adalah 1 tahun. Makanya setelah undang-undang itu terbit 1 tahun kemudian apa yang terjadi? 14 sampai dengan bulan September ini sudah 14 BPR, tadi sudah disampaikan oleh Pak Supriyanto dari LPS, banyak sekali BPR yang sudah ditutup gitu. Kita mundur dikit Bapak Ibu sekalian, dari BDP tadi ada sekitar 46 lah Bapak Ibu sekalian, itu yang coba kita gali lebih dalam itu. Apa yang jadi masalah utama dari BPR itu? Sekali lagi semua dari BPR yang BDP belum masuk ke BDR Bapak Ibu sekalian itu memiliki masalah tata kelola. Sebenarnya tema hari ini kita sebut sebenarnya adalah GRC, Governance Risk Compliance. Itu adalah satu kesatuan. Tapi Bapak Ibu dengan saya sama-sama bersepakat bahwa kita sudah terlanjur di industri ini. Sudah tidak boleh mundur, kecuali akan ditawarkan kepada pihak ketiga. Mindsetnya itu dulu Bapak Ibu. Jadi apapun kebijakannya Pak Doni, kebijakannya Pak Anto, perjuangannya Pak Mustafa dan keperjuangan Perbarindo, tujuannya adalah satu, bagaimana tidak merugikan kita sendiri, Bapak Ibu sebagai direksi, dan tidak merugikan pemegang saham. Ketika kita ini di BPR sudah sangat kompleks, aturannya kompleks, industri kita kompleks, persaingannya kompleks. Kalau sesuatu yang kompleks itu pasti revenue-nya turun. Itu hukum pasti, rumus pasti. Kita sederhanakan aja Bapak Ibu, biar nggak terlalu berbelit-belit. Sebenarnya yang diminta oleh Pak Doni, diminta oleh regulator lain terkait dengan GRC, outputnya kan sebenarnya sederhana Bapak Ibu. Bagaimana ketemu antara irisan, governance, tata kelola, Pak Kotor lebih paham lah nanti teknisnya, ada tarif itu. Ya. Risk, ada 6 risk. Ya. Kemudian compliant itu patuh ya, terhadap OJK segala aturan. Sebenarnya kan outputnya kita kendaki sama-sama kan Bapak Ibu. Bagaimana ROA, ROE, BOPO, NPL, dan NIM akhirnya tingkat kesehatan clear baik. Bapak Ibu yang kami hormati, karena memang ini adalah acara puncak, jadi perlu diketahui mungkin yang baru hadir malam hari ini, kenapa kok ada tulisannya Rakerda 1. Jadi sudah dilaksanakan di tahun 2022, Rakerda di Tawangmangu, kemudian juga ada Musda 2022 di Semarang, dan malam hari ini adalah bentuk laporan kegiatan selama 2 tahun daripada pengurus Perbarindo DPD Jawa Tengah. Kini kami undang untuk ke head table. Selamat malam buat Ketua Bapak Haji Dadi Sumarsana. Kemudian Sekretaris Bapak Haji Dwiyono SEMM. Kemudian Bendahara Ibu Hajah Parwanti SEMM. Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Bapak Arif Samsuhuda SEMM. Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Haji Bambang Susanto SEMM. Ketua Bidang Hukum dan Peraturan Dono Srihananto SEMM, Ketua Bidang Pendidikan Bapak Supriyanto SEMM, Ketua Bidang Dana dan Usaha Ibu Vika Meliana SE, Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Bapak Haji Ahmad Mundolin SSOS. Silahkan.
Perda ini kami aturkan yang pertama tentunya laporan kerja selama 2 tahun. Pertumbuhan aset BPR-BPRS di Jawa Tengah dari tahun Desember 2020 mesti di angka 37,6 triliun. Desember 2023 kemarin sudah menyentuh 47,224 triliun. Namun sampai dengan Juni 2024 turun menjadi 46,304 triliun. Jawa Tengah masih aset tertinggi dari berbagai provinsi secara nasional. Masih 46,304 triliun dibanding menjadi nomor 1. Setelahnya diikuti Jawa Barat 23,76 triliun, Jawa Timur 22,729 triliun, dan Bali 20,949 triliun.